Yoi guys, balik lagi sama gua Noob Daily di game Seal M lagi guys. So, kemarin gue udah sempet bikin video perkenalannya lah ya. Nah, sekarang di sini gue udah level 33. Dan ini gue udah plus 9, cuma tinggal ini sama sepatu. Nah, untuk OO parts atau aksesoris gue pakai si Angel Wings of Celebration ya, karena gue nggak ada lagi yang emas. Yang satu lagi itu Wings of Mariel. BTW dua-duanya gue tetap dapat dari biasa ya, dari apa sih, all parts box ya. Kalau yang ini all parts box, ini digacha gitu. Jadi ya ini gue dapat gratisan semua. Habis itu kita hari ini bakal bahas untuk sistem ininya aja, sistem battle-nya dia ya. Jadi kemarin kan gue udah sempat liatin ada pet ya. Untuk PT itu sebenarnya ada beberapa banyak sih. Nah, tapi ini gue di sini udah pakai 3. Gue pakai si Crow, gue pakai si Warrior Momo sama si Baby Pia. Baby Pia ini kenapa gue pakai, karena nanti dia bakal evolve jadi Knight Pia, dan itu gue butuh sih karena dia naikin petek. Nanti lanjut lagi ke legendary-nya yang emasnya, dia juga bisa nambahin petek. Jadi gue pakai dia. Terus satu lagi gue pakai si Crow karena ya si Crow ini dia bisa dapat physical death penetration kalau bisa jadi Queen of All Chicken ya. Atau dia bisa jadi si Sacred Ibis juga gue masih tetap pakai karena dia nambahin crit akurasi. Nah, yang jeleknya kalau dia jadi King of All Chicken kalau buat gue ya, karena dia nambahin si Magic Death penetration sih. Gitu. Nah, untuk si Warrior ini sebenarnya gue ngincernya yang Meldriot, tapi ya kalau sejelek-jeleknya dapat ini ya nggak masalah sih, karena ada critical hit resistance rate juga gitu. Gitu sih untuk pet ya. Nah, kita lanjut aja, kita sambil ngehan kali ya. Bentar, kita ngehan dulu. Sekalian ada event soalnya guys. Event bunuhin monster biasa biar dapat watermelon ya. Jadi kita sekalian aja gitu buat ngehan. Oke, jadi di sini gue pengen bahas sistem battle-nya dia. Battle-nya ya kalian bisa lihat ya, di sini bisa auto. Nah, tapi yang buat menarik itu adalah sistem kombonya dia sih. Ini gue udah kebuka sampai combo kali 7. Dan ini ada efeknya movement speednya meningkat 10% selama 5 detik. Jadi gue pakai 3. Yang 3, 5 sama 7 untuk presetnya. Preset ini kebuka kalau kalian udah di level 30 sekian ya. Kalau enggak 20 gue lupa deh. Gitu. Nah, abis itu untuk kalian nih yang bingung pakai equip biru atau equip ungu, kalau untuk senjata ya gue saranin sih kalian ngambil equip biru aja kalau kalian free to play kayak gue. Nah, ini ntar level 41 bakal gue ganti sama yang equip biru untuk senjatanya. Kenapa? Karena kalau kalian plusin 11 nih senjata ungu ini dan ternyata gagal dari plus 10 ke plus 11, itu senjatanya pecah guys. Jadi sayang banget. Jadi mendingan kalian ngambil si senjata biru ini. Misalkan kalian plusin 10 dua-duanya ya. Ini gue punya 2 nih. Misalkan ini level 41 senjatanya, ini kalian plusin 10 dua-duanya. Habis itu kalian combine aja. Kalau combine tuh udah 100% berhasil guys gitu. Itu untuk pembahasannya kayak, karena juga gue lihat di YouTube juga banyak yang nanyain bagusan equip biru atau equip ungu gitu. Nah, untuk ini sendiri, untuk armor sendiri gue bakal tetap pakai equip ungu. Karena menurut gue equip ungu untuk dari stat dasar armornya itu lumayan gede gitu loh. Dan lumayan jauh kalau dibandingin sama equip biru ya. Ini kalian bandingin aja ya, ini kepalanya. Bentar, kepalanya ini stat dasarnya itu adalah 532 ya. Sedangkan ini level 32. Sedangkan equip biru, equip ungu level 26 itu 552. Jadi udah lumayan banget guys untuk bedanya. Jadi gue kalau equip bakal tetap pakai yang ungu, tapi kalau senjata gue bakal pakai yang biru gitu. Oke, semoga menjawab ya. Banyak banget soalnya di Instagram gue juga nge-DM di video seal yang kemarin itu nanyain bagusan pakai senjata ungu atau biru gitu. Nah, ada beberapa juga yang gue lihat di YouTube ya, banyak yang komenin. Ini kita sambil nge-farming ya. Banyak yang komenin bagusan ROO atau bagusan seal, lebih pay to win ROO atau pay to winan seal. Jadi gini sih, kalau gue main ROO juga, tapi gue pensi di level 76 ya, 76. Sekarang kan maksimalnya kalau nggak salah 80-an ya. Gue pensi di level 76.
Kenapa? Karena pertama terlalu banyak yang di-enchant guys, di-enchant. Jadi kalau di seal ini kan paling cuman pet ya, pet. Abis itu juga yang di-enchant tuh appraisal kalau di sini. Nah appraisal ini palingnya cuman ini doang. Dan di RO tuh banyak banget, ada statue, ada apalagi sih, statue-nya aja menurut gua ada satu. Abis itu ada lagi yang di bagian guild dan segala macam, itu banyak banget progresnya dia. Itu bisa jadi plus, bisa jadi minus ya. Tapi untuk gua yang casual player itu jadi minus karena gua butuh waktu yang banyak untuk nge-spend di sana gitu. Terus keduanya untuk ROO itu menurut gua lebih pay to win dibandingkan sama Seal M, karena menurut gua pet di sana itu gila-gilaan guys. Kalau kalian punya pet ya, misalkan kalian nge-build pet kalian bagus, itu kalian bisa nge-hit pakai pet kalian. Dan itu damage-nya sakit, kadang lebih sakit dibandingkan cara kalian gitu ya. Kalau sepengalaman gue sih pet gue lebih sakit dibandingkan cara gue gitu. Untuk level waktu itu 70-an, 70 sampai 75 gitu. Oh ya, dapat watermelon nih. Watermelon gue sisa berapa? Bentar ya, gue lihat dulu. Oke, 47. Dan itu sakit banget guys. Jadi ya kalau kalian pengen gacha di sana, gacha pet sih udah paling bener ya, gacha di ROO gitu. Terus poin ketiganya itu soal PvP. Oke, untuk Seal M gue belum bisa bahas karena belum ada fiturnya ya, belum ada fitur PvP-nya. Cuma di sana ada fitur PvP dan itu gila-gilaan. Itu ada fitur title yang menurut gue lumayan jahat ya kalau title. Kenapa? Karena kalau kalian di RO itu title itu berpengaruh untuk PvP. Kalau kalian beda 5 itu kalian bakal nerima 40% damage lebih besar dibandingkan dengan title yang sama gitu tingkatannya. Jadi menurut gue itu jahat banget sih fiturnya untuk PvP ya. Dan menurut gue ya game kayak gini pasti kalian end game-nya pasti pengen PvP-an kan. Tapi kalau memang sudah tidak imbang dari sananya ya susah gitu. Tapi ROO ya itu bagus ya, RO itu kalian jadi termotivasi sih untuk main gamenya. Karena mau naikin title lah, mau naikin statue lah, segala macam itu jadi termotivasi. Sedangkan kalau Seal M menurut gue fiturnya masih banyak yang belum kebuka sih. PvP-nya kita belum tahu, job 2-nya juga kita nggak tahu. Sebenarnya kan kalau kalian main Seal PC ya, kalau ada job 2-nya sih. Kalau warrior itu ada swordsman sama blade master sama berserker ya, lupa gua. Habis itu kalau si jester tuh ada assassin sama satu lagi apa gitu. Mage juga ada 2, terus juga ntar ada cook, ada segala macam gitu. Nah, itu belum dikeluarin sama si Seal M ini, dan menurut gua Seal M ini menjadi agak bosen karena kalian mainnya cuma ngehan aja kan. World bossnya juga sepi guys. Jadi sehari itu cuma 2 kali, paginya itu si kucing, malamnya itu si kumbang gitu. Sedangkan kalau RO itu field MVP-nya banyak banget guys. Kalian bisa nyari tuh ada beberapa puluh, 10-an lebih MVP ya. Gitu. Jadi menurut gue ya ada plus minusnya, dan lebih pay to win mana kalau menurut gue pribadi, opini gue pribadi lebih pay to win si RO, karena RO udah keluar ya fitur PvP-nya gitu, kita udah bisa lihat. Sedangkan kalau Seal ini ya menurut gue lebih free to play friendly ya, nggak pay to win tapi free to play friendly. Jadi kalian bisa ngejar progresnya lebih cepat. Habis itu juga untuk gacha pet juga kalian bisa dapat gratis setiap hari 1, dari guild juga 1, jadi sehari 2. Ya menurut gua bisa dapat emas juga, jadi nggak terlalu masalah lah. Sedangkan kalau di ROO tuh ya gacha pet itu udah pasti di PT guys, kebanyakan di PT. Kayak pet S itu pasti PT. Gue udah kemarin tuh 120 kan ya PT-nya ya, dan iya dapetnya di 120 gitu. Jadi menurut gua kacau parah kalau kalian mau gacha di Seal sama RO tuh beda banget ya, bukan kacau, beda banget. Kalau Seal itu lebih free to play friendly, tetap pay to win, game MMORPG manapun pasti pay to win guys, tapi lebih free to play friendly. Tapi kalau si ROO dia lebih ya, kalau kalian bisa gacha banyak-banyak aja sih gitu. Dan PT itu paling ngeselin ya, karena PT sakit banget guys. Itu kayak PvP bukan sama player, bukan player versus player, tapi PvP itu pet versus pet gitu guys. Oke.
Ya terus untuk di sini kostum juga ada, tapi ya kalau di RO tuh kemarin udah keluar kostum yang gila banget menurut gua, mythical ya. Itu nambahin statnya, kalian bisa milih-milih, bisa ganti-ganti presetnya tanpa ganti kostum. Di sini kalau di sini kan kalian harus ganti ya. Itu menurut gua gila sih, terlalu susah lah untuk free to play ngikutin, untuk disuruh dapat kostum kayak gitu. Sedangkan si Seal ini ya lumayan lah ya, dapat kostum ungu juga gratisan. Gue semuanya bener-bener gratisan guys. Gue belum beli apapun sama sekali ya. Ini gue bisa beli karena gue jualan di exchange tuh Ruby gue. Kalau kalian lihat di sini mana, nah ini gue belum beli sama sekali tuh. Mail edge point gue masih 0. Ini belum ada yang gue ambil sama sekali. Dia bener-bener free to play gue untuk mainnya. Dan gue lebih enjoy sih untuk di Seal karena nggak terlalu ngejar banget sih gitu. Jadi soalnya gue ngelihat beberapa konten kreator ROO, gue bukannya bukannya gue menyerang salah satu, cuma gue netral aja sih karena gue mantan player ROO juga. Gue juga waktu itu main ROX, bahkan gue main Ragnarok Eternal Love yang pertama keluar di mobile ya, itu gue juga main. Jadi ya gue bukannya nggak suka sama franchise game ini pendapat pribadi gue aja sih gitu. Nah kita balik lagi ke Seal. Untuk Seal menurut gue fitur-fiturnya masih banyak yang belum dibuka ya. Ini terlalu membosankan kalau kalian cuman ngegebukin monster aja setiap hari. Skillnya juga, kenapa gue masih bingung sama Seal, kenapa skill itu di craft ya, dibuat bukannya dinaikin gitu loh. Maksud gue kayak ya elah, kayak permainan MMORPG pada umumnya aja guys. Pakai skill point gitu, kalian tinggal naikin ini. Ini di crafting cok. Dan itu menurut gue salah satu yang bikin kesel sih. Jujur aja kesel parah. Kenapa harus di crafting gitu loh. Ya gitulah ya guys ya. Untuk build gue gak terlalu maksain kalian buat nge-build ya. Cuma untuk warrior gue kayak gini, gue lebih mentingin P-attack dibandingkan sama crit rate atau crit damage. Cuma crit damage gue udah hampir 55% ya. Gue bakal cari crit rate juga sih nanti mungkin di appraisal ya. Gue bakal nyari appraisal senjata sih gitu. Nah ini appraisal gue baru sekali appraisal aja, soalnya sapirnya sayang banget guys, 1000 anjir gitu. Jadi ya gue bakal di appraisal aja sih gitu. Dan di sini gue bakal ngumpulin dulu untuk material ya, kayak matte crystal, yellow crystal itu bakal gue kumpulin dulu di sini guys, karena ya mau nggak mau kita harus ngumpulin karena biar bisa gue tuker gitu, biar gue bisa naikin si OO parts-nya guys. Oke, jadi segitu aja untuk video Seal kali ini ya. Ini updatean karakter gue dari yang pertama gue buat video. Nih udah lumayan lah ya untuk free to play, walaupun nggak paling bagus tapi ya lumayan lah ya untuk free to play, nggak jelek banget gitu, nggak ketinggalan banget. Walaupun CP gue masih cuma 27.000 karena ya gimana ya ngomongnya, pet gue parah banget guys, gue sial banget kalau dapet pet ini. Gue berharap cuman sama si evolutionnya ini aja nih ntar, Knight Pia, semoga sih jadi Knight Pia. Abis itu nanti legendary-nya sih gue ngincernya sih ini guys. Bentar ya, kita lihat pet dulu. Knight Pia ya, kalau memang sial-sialnya dapet mana sih Pia. Oke. Ya ini kan Master Swordsman ya. Ya kalau bisa sih dapat Master Swordsman ya lumayan, gue terima. Cuma ya kalau bisa dapat General Pia ya gue terima juga gitu kan, lumayan ya kan. Nah untuk mythicalnya sih gue berharapnya sih ya, ini gue berharapnya aja guys ya, kalau bisa dapat Super Pia. Super Pia yang satu, salah. Iya, paling Super Pia sih. Atau ya, mungkin Another yang ini sih. Ini keren banget parah. Peteknya banyak banget guys, 476 anjir. Ya tapi kalau sial-sialnya dapat General Pia juga nggak masalah sih. Soalnya ya lumayan juga gitu loh. Jadi untuk Pia sebenarnya kalau udah jadi kalian udah dapat si Knight ini sih ya udahlah ya, mau jadi apapun ya nggak apa-apa gitu. Yang lucu tapi di Dragon sih, di sini Dragonnya malah attack. Kalau gua nggak salah ingat dulu malah aturannya physical ya kalau di Seal Online PC.
gitu. Oke, jadi segitu aja video gue kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kalau ada pertanyaan tentang seal atau RO yang bisa gue bantu, komen aja di bawah. Oke, dan bye-bye guys.